Ya, baik. Selamat malam buat saudara saya, Bang Roland. Terima kasih telah mengikuti kegiatan saat ini, telah berpartisipasi untuk bersedia mengikuti konseling traumatik untuk menyikapi bencana gempa bumi pada saat malam hari maupun pada saat di jalan raya. Nah, sebelum Oke. kita memulai kegiatan ini agar berjalan baik dan lancar, ada baiknya kita berdoa untuk membuka setiap kegiatan yang akan kita laksanakan pada pertemuan ini. Pada saat ini, saya akan membawakan doa menurut ajaran agama Kristen. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata tinggi dalam kerjaan surga, kembali kami ucap syukur ya Bapak, Engkau masih memberkati kami pada saat ini, Engkau masih mengizinkan kami untuk bertemu ya Bapak dengan saudara-saudara saya Bapak. Ya Bapak, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah topik yang akan kiranya dapat memberikan solusi atau bimbingan kepada saudara saya apabila terjadi sebuah bencana alam pada tempatnya masing-masing ya Bapak, terutama bencana gempa bumi. Ya Bapak, kiranya kegiatan ini dapat berjalan lancar dari awal hingga akhir ya Bapak. Kalau yang senantiasa memberkati kami agar kiranya kegiatan ini dapat selalu menjadi berkat bagi diri kami dan dapat menjadi berkat bagi orang-orang lain ya Bapak. Ya Bapak, kedua orang tua kami dimanapun mereka berada, kiranya Bapak yang memberkati mereka ya Bapak, berikanlah mereka kesehatan, panjang umur dan rezeki ya Bapak. Lindungilah kami dari segala bencana atau musibah ya Bapak, agar kami dapat selamat dan dapat sehat selalu dan dapat merasakan kehidupan yang indah yang Kau berikan kepada kami ya Bapak. Ya Bapak, kami adalah manusia yang tidak luput dari dosa dan kesalahan. Kiranya Bapak yang memaafkan kami agar kami layak menerima berkat yang ingin Kau berikan kepada kami. Hanya ini doa dan permohonan kami ini ya Bapak, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Baik, kita akan memulai kegiatan kita buat saudara Bang Roland. Di sini saya ingin menanyakan kabar Bang Roland. Apakah kabar Bang Roland di sana baik-baik saja? Baik, Dek, baik. Baik, terima kasih, puji Tuhan. Ternyata kita dapat hidup menjalani kehidupan kita dengan baik ya. Nah, di sini terima kasih kembali saya mengucapkan kembali buat Bang Roland telah mengikuti kegiatan ini untuk berpartisipasi, mau bersedia untuk bagaimana membahas topik tentang menyikapi bencana alam pada saat malam hari, yakni gempa bumi maupun di jalan raya. Itu yang akan menjadi topik kita pada pertemuan ini. Kiranya apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini dapat menjadi jalan keluar atau solusi ke depannya. Nah, baiklah, di sini apakah saya ingin menanyakan kembali buat saudara saya Bang Roland, apakah Abang bersedia untuk mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir, dapat meluangkan waktu? Mungkin dapat Oke, menjawab bersedia. ya, Abang saat ini bersedia mengikuti kegiatan konseling bersama dengan ADR Saudi. Baik, terima kasih atas kesediaannya Bang Roland. Nah, Oke, di sini saya pertama sebelum kita membahas ke lebih inti. Nah, Abang Roland, apakah sudah tahu apa saja untuk bagaimana cara menyikapi gempa bumi pada saat malam hari? Mungkin Abang Roland bisa memberi kasih kasih apa pendapat Bang Roland? oke, baik. Terima kasih DX Saudi. Kalau dari yang Abang tahu sih, memang Abang belum terlalu banyak memahami bagaimana tata laksana daripada kejadian gempa pada malam hari. Tapi bagi yang Abang tahu, itu tata laksana yang terbaik. Pertama, yang pasti kita jangan panik. Itu dari Abang. Yang kedua, kita hindari benda-benda yang dapat jatuh menimpa kita, seperti contohnya lampu gantung, rak-rak buku, maupun terkadang apabila kita tinggal di daerah ataupun di rumah yang atapnya masih dalam arti gampang lepas atau gampang jatuh, itu wajib kita hindari dengan cara mungkin dapat bersembunyi di bawah meja ataupun kita dapat keluar.
keluar rumah dan menghindari daripada pohon. Mungkin dari Abang masih sampai situ aja. Mungkin nanti ada DX Saudi yang ingin tambahkan atau memberikan informasi kepada Abang untuk selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas respon Bang Roland. Upaya-upaya yang disebutkan Bang Roland itu adalah upaya yang sangat baik untuk dilakukan ke depannya apabila terjadi gempa bumi. Baik pada malam hari atau di siang hari, itu pun boleh. Dan juga pada saat di jalan raya, apakah Bang Roland sudah tahu untuk menyikapinya? Kalau untuk di jalan raya, Deksa mungkin Abang di situ agak kurang pengetahuan Abang mengenai bagaimana tata laksana yang baik. Mungkin nanti dari Deksa Saudi bisa menginformasikannya kepada Abang. Oh, baik Bang. Karena itu juga merupakan suatu tujuan dari konseling traumatik ini. Nah, Siap. baik. Di sini saya ingin memberikan upaya yang dapat mungkin dilakukan oleh Abang atau saudara-saudara saya yang lainnya yang dekat dengan Abang yang menjadi solusi bagaimana menyikapi bencana gempa bumi pada malam hari maupun di jalan raya. Nah, ini ada sebuah video, saya akan menampilkannya, dan pada akhir video saya akan mencoba untuk menggali lebih dalam gitu. Nah, saya izin menampilkannya ya, Bang. Oke, silakan DX Saudi. Sebelumnya, apakah sudah kelihatan, Bang? Sudah. Baik, bisa kita mulai ya, Bang? Oke, silakan. Baiklah, di sini saya memberikan kesempatan buat Abang untuk menonton. Mungkin dari sini Abang dapat menggali informasi untuk menjadi penyikapan bagaimana menyikapi bencana gempa bumi pada saat malam hari yang dapat dilakukan oleh kita untuk menyelamatkan diri dan pada saat di jalan raya juga. Ini akan menjadi informasi buat Abang. Anda tentu masih ingat Sebelumnya, gempa apakah besar yang melanda suaranya sudah Yogyakarta pada jelas, tanggal 27 Mei 2000 Sudah terdengar cukup yang jelas. menewaskan 6.234 korban jiwa dan meluluh lantakan ribuan bangunan rata dengan tanah. Begitu besar kerugian akibat bencana gempa bagi kehidupan manusia. Sayangnya, kekuatan alam seperti gempa tidak mungkin dapat dilawan dan ditundukkan. Justru kita yang harus pandai-pandai menyesuaikan diri, selalu waspada dan siap siaga jika sewaktu-waktu gempa besar terjadi. Lantas, tahukah Anda apa yang seharusnya kita lakukan sebelum, selama, dan sesudah bencana gempa terjadi? Siap siaga sebelum terjadi bencana gempa, artinya kita mengantisipasi dan mempersiapkan diri sebelum benar-benar gempa terjadi. Misalnya, memperbaiki konstruksi rumah sehingga tahan gempa, melekatkan lemari secara aman pada dinding, menempatkan barang yang besar dan berat di dalam lemari di bagian paling bawah, meletakkan barang pecah belah atau bahan-bahan yang mudah terbakar di tempat yang rendah dan tertutup, menggantungkan barang yang berat seperti figura foto atau cermin jauh dari tempat tidur, sofa, atau tempat duduk, memperbaiki kerusakan pada jaringan listrik atau gas, mengenali tempat-tempat yang aman di dalam dan di luar rumah, menyiapkan barang-barang penting dalam satu tas, misalnya lampu senter, radio, baterai cadangan, perlengkapan P3K, lilin, obat-obatan, makanan dan minuman siap saji, uang tunai, buku tabungan, dan surat-surat penting lainnya.
melakukan simulasi evakuasi bencana gempa, memiliki daftar kontak atau nomor-nomor penting seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi, Kabupaten atau Kota, nomor telepon TNI, polisi, rumah sakit, PMI, ataupun Dinas Pemadam Kebakaran. Nah, itulah beberapa hal yang dapat kita lakukan guna mempersiapkan diri sebelum bencana gempa benar-benar terjadi. Kemudian, jika terjadi gempa, apa yang seharusnya kita lakukan? Tetaplah tenang, jangan panik, dan ikuti langkah-langkah berikut. Berlindung di bawah meja atau perabot lain yang kokoh. Jika tidak ada meja, merunduk dan lindungi kepala Anda dengan bantal atau lengan Anda. Jauhi gelas, kaca, jendela, atau apapun yang mungkin menimpa Anda. Tetap di dalam ruangan hingga guncangan berhenti dan keluarlah jika sudah aman. Matikan segera gas, listrik, dan air. Jangan lupa selalu memakai alas kaki. Jangan menggunakan lift. Jika sedang di luar, jauhi gedung, pohon, papan reklame, lampu jalan, atau jaringan berkabel. Jika sedang berkendara, menepi dan berhenti segera. Tetap tinggal di dalam kendaraan. Hindari berhenti di dekat atau di bawah bangunan, jembatan, pohon, atau jaringan berkabel. Jika terjebak di dalam reruntuhan, jangan menyalakan api. Tutup mulut Anda dengan sapu tangan. Jangan bergerak atau apapun yang menimbulkan debu. Munculkan suara pada pipa atau dinding sehingga tim SAR dapat mencari posisi Anda. Ingat, yang penting tetap tenang dan jangan panik. Jika kita tenang, maka resiko yang tidak perlu dapat kita hindari. Jika terjadi gempa, begitu banyak bangunan yang rusak, ada juga korban yang terluka atau terjebak dalam reruntuhan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Waspada gempa susulan, dengarkan informasi dari radio atau televisi, jangan terpengaruh kabar bohong, jauhi area yang hancur, kembalilah ke rumah jika pihak berwenang mengatakan kondisi sudah aman. Waspadai benda-benda yang dapat menjatuhi Anda. Jika tercium bau gas, segera buka jendela dan keluar bangunan. Apabila ditemukan jaringan kabel yang rusak, segera matikan listrik. Bantu korban yang luka atau terjebak. Ingat ya, gempa bumi tidak bisa dihindari, namun dapat kita siasati. Tetap tanggap, tangkas, tangguh menghadapi bencana. Baiklah, di situ dapat Abang tonton barusan. Ini adalah sebuah informasi yang dapat Abang lakukan pada saat bagaimana bencana alam itu terjadi, yakni gempa bumi pada saat malam hari atau pada saat sewaktu-waktu terjadi, baik di jalan raya maupun di rumah. Nah, baik Bang, agar bisa kita lanjut, di sini saya ingin lebih menggali lebih dalam. Di sini saya juga akan memberikan sebuah pertanyaan kepada Abang mengenai hal tersebut yang telah Abang tonton yang dapat Abang upayakan nantinya ke depan apabila terjadi bencana. Nah, pertanyaan yang pertama, saya ingin menanyakan apa yang menjadi pikiran Abang setelah menonton video tersebut? Oke, baik. Kalau dari Abang sendiri, itu tadi yang dipaparkan ataupun disampaikan di video tersebut sudah menjadi pembelajaran bagi Abang maupun kita semua ya, mengenai bagaimana tata laksana untuk menghindari dan juga untuk menangani ataupun menanggulangi daripada dampak daripada gempa bumi tersebut. Itu sudah cukup menjadi pembelajaran bagi kita. Sudah cukup bagus lah bagi Abang. Baik, terima kasih atas respon Abang. Pertanyaan kedua, di sini saya ingin menanyakan, bagaimana perasaan Abang setelah menonton video tersebut? Kalau dari hasil tonton video tersebut, mungkin perasaan Abang lebih seperti memahami aja sih bagaimana tata laksana daripada apabila terjadi gempa bumi. Jadi
kita pun istilahnya kalau ada gempa itu jadi lebih tenang lah, karena kita sudah tahu kan bagaimana cara mengantisipasi ataupun bertindak ketika kejadian tersebut terjadi. Tapi kalau memang kita belum menonton video tersebut, kita ya takut dong kalau ada gempa, tapi setelah menonton kita lebih agak tenang lah, karena kita sudah tahu bagaimana tindakan yang perlu kita lakukan ketika terjadi gempa. Baik, terima kasih atas respon Abang yang sangat baik untuk dapat kita terapkan atau implikasikan nantinya pada saat bencana. Nah, di sini ada pertanyaan yang ketiga, bagaimana Abang bersikap untuk menyikapi masalah ke depannya, seperti bencana gempa bumi, bagaimana Abang untuk bersikap? Bagaimana bersikap, mungkin kalau dari Abang sendiri, Abang lebih ke tidak gegabah dulu. Jadi intinya kalau kita gegabah kan nanti pikiran kita malah buyar, malah kita nanti bertindak yang tidak perlu kita lakukan, kan begitu kan. Nah, jadi pertama kita berpikir tenang dulu, kita atur bagaimana tindakan yang perlu kita lakukan dan tindakan yang tidak perlu kita lakukan. Nah, jadi apabila itu semua dapat berjalan dengan baik dan dapat terfikir dengan baik, ya pasti kita pun lebih tertata dalam hal bertindak. Jadi tindakan kita pun tidak ada yang salah begitu. Baik, terima kasih atas respon yang diberikan oleh Bang Roland. Di sini pertanyaan yang selanjutnya, ada apa yang menjadi tindakan Abang selanjutnya setelah menonton video tersebut? Tindakan Abang selanjutnya, maksudnya bagaimana ini? Tindakan bagaimana? Apakah Abang akan melakukan sesuatu yang menginformasikan kepada teman-teman, atau apa yang menjadi tindakan Abang waktu bencana tersebut setelah menonton video? Ya kalau dari Abang, ya Abang bakal mengikuti apa yang telah diinstruksikan. Seperti tadi kan itu videonya dari akun resmi itu. Jadi Abang bakalan mengikuti saran-saran dari mereka, seperti apabila terjadi gempa bagaimana tindakan yang perlu dilakukan, bersembunyi di bawah meja, maupun apabila sudah aman keluar dari rumah. Dan apabila berkendara, seperti tadi yang Abang bilang, Abang awalnya belum tahu bagaimana tindakan pada saat gempa bumi ketika lagi berkendara. Tapi tadi dari video tersebut Abang bisa pahami kan, apabila terjadi gempa bumi, kita pinggirkan dulu kendaraan kita, tapi kita tetap menghindari benda-benda yang dapat menimpa kita. Seperti itu. Baik, saya ingin menanyakan yang lebih lanjut. Apa yang menjadi tanggung jawab atau apa tanggung jawab Abang yang harus tumbuh pada diri Abang setelah menonton video tersebut? Kalau dari Abang sih, yang dapat menjadi tanggung jawab Abang, itu seperti kita tadi, yang penting kita kondisikan dulu bagaimana keselamatan diri kita, seperti instalasi listrik, gas, maupun barang-barang. Baru selanjutnya kita lakukan tindakan saling tolong-menolong terhadap sesama yang terdampak kesulitan daripada bencana alam tersebut. Baik Bang, terima kasih atas respon Abang dari beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada Abang setelah menonton video tersebut. Kiranya apa yang menjadi upaya yang telah saya berikan atau informasi yang saya berikan kiranya dapat berguna untuk menjadi solusi atau cara-cara yang dimiliki Abang dapat bertambah untuk menyikapi bencana alam gempa bumi pada saat malam hari maupun pada saat sedang berkendara di jalan raya. Nah, Ya, hanya sampai di sini saja Bang. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, saya ingin mengucapkan terima kasih telah mengikuti pertemuan ini dengan baik hingga dari awal dan hingga akhir. Terima kasih juga atas kesediaan waktu Abang. Sebelum kita menutup kegiatannya, ada baiknya kita menutupnya dengan doa. Oke, silakan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertata tinggi dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa, Engkau masih menyertai kami hingga pada akhir kegiatan. Kau memberikan kami pengetahuan yang untuk bagaimana menyikapi bencana alam, terutama gempa bumi pada saat malam hari maupun pada saat berkendara di jalan raya, Bapak. Kiranya informasi ini dapat menjadi berkat bagi kami pribadi lepas pribadi maupun bagi saudara-saudara kami yang lainnya yang dapat
yang belum dapat hadir untuk mengikuti pertemuan ini, kiranya mereka dapat saling menginformasikan apa yang akan dilakukan, apa yang akan disikapi untuk hal-hal apabila terjadi bencana gempa bumi tersebut ya Bapak. Ya Bapak, namun kiranya dari atas segalanya itu ya Bapak, kiranya Bapak yang menjauhkan segala musibah-musibah yang dapat merugikan, yang dapat menyengsarakan kami ya Bapak. Kiranya Bapak yang selalu melindungi kami dari segala bencana alam, agar kami dapat hidup tentram dan damai ya Bapak, dalam tangan pengasihan-Mu. Ya Bapak, kiranya Bapak yang selalu memberkati kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, manapun mereka berada, kiranya Bapak yang memberkati mereka. Hanya ini doa dalam permohonan kami ini ya Bapak. Kami adalah manusia yang tidak luput dari dosa dan kesalahan, kiranya Bapak yang maafkan kami. Terimalah doa dan permohonan kami ini dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa mencap syukur. Amin. Oke, amin. Baik, terima kasih buat saudara Bang Roland telah mengikuti kegiatan ini dengan baik hingga akhir dan menutupnya dengan doa. Nah, sekarang kita dapat meninggalkan room dan kiranya kita dapat berjumpa kembali pada lain waktu dan mendiskusikan sebuah informasi-informasi lainnya yang dapat berguna buat saudara-saudara saya. Selamat malam Bang Roland. Sebelumnya Eksa, Ya. Jadi dari saya sebagai penutup, saya mengucapkan terima kasih kepada Eksa sudah melaksanakan konseling ataupun edukasi kepada kita-kita ataupun kepada saya mengenai bagaimana penanganan ataupun tata laksana ketika terjadi gempa. Jadi kepada Eksa, sukses selalu kuliahnya dan lancar selalu ya. Thank you. Baik Bang, terima kasih atas kesan dan masukan yang telah Bang berikan. Selamat malam Bang. Oke, selamat malam Eksa.